Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Burhan Ali dengan NIM 2108119. Di sini saya akan melanjutkan materi psikologi olahraga, yaitu bab 5 tentang pengembangan motivasi dalam aktivitas olahraga. Langsung saja ke materinya, yaitu pengertian, batasan, dan karakteristik motivasi. Motivasi diartikan juga sebagai sebuah kondisi yang menggerakkan perilaku dan mengarahkan aktivitas terhadap pencapaian tujuan atau arah dan intensitas dari usaha seseorang. Motivasi dapat menggerakkan dan mengarahkan perilaku seseorang terhadap tujuan. Untuk itu, perlu menggerakkan usaha sungguh-sungguh, maka dapat dikatakan betapa pentingnya motivasi dalam proses belajar atau latihan, dan juga dari penampilan olahraga dan pencapaian olahraga. Prestasi bisa dikatakan identik dengan motivasi, karena tidak ada prestasi yang tanpa motivasi. Selanjutnya ada motivasi olahraga dalam perspektif teori-teori determinasi diri. Motivasi menjadi dua bentuk, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dalam perkembangannya muncul jenis motivasi yang ketiga, yaitu amotivasi. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang bersumber dari dalam diri atlet yang menyebabkannya berpartisipasi dalam suatu aktivitas. Ketika atlet merasakan kesenangan dan kepuasan atas keterlibatannya dalam aktivitas olahraga, maka atlet tersebut termotivasi secara intrinsik. Adapun motivasi ekstrinsik diartikan sebagai dorongan yang bersumber dari luar diri individu yang bersangkutan, yang mendorong individu berpartisipasi dalam suatu kegiatan olahraga. Sifatnya sementara dan tidak stabil. Nah, jika keterlibatan individu dalam aktivitas olahraga didasari oleh harapan ingin menjadi juara dan memperoleh medali hadiah atau penghargaan dari pihak lain, maka individu tersebut termotivasi secara ekstrinsik. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri atlet yang memiliki motivasi intrinsik. Yang pertama, berorientasi pada kepuasan dalam dirinya. Yang kedua, tekun, rajin, bekerja keras, teratur, dan disiplin. Yang ketiga, tidak bergantung pada orang lain. Dan yang keempat, memiliki kepribadian yang positif. Jika secara ekstrinsik, biasanya memiliki ciri-ciri yang pertama, kurang sportif dan kurang jujur. Yang kedua, sering tidak menghargai orang lain. Yang ketiga, cenderung membuat hal-hal yang merugikan. Dan yang keempat, kurang semangat dan kurang bergairah. Terus masuk ke motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi merupakan satu dari 3 motif sosial. 2 motif sosial yang lain adalah motivasi kekuasaan dan motivasi keanggotaan. Motivasi berprestasi merupakan objek yang sangat penting dalam olahraga, sebab dapat mendorong individu untuk berpacu dengan ukuran keunggulan. Motivasi berprestasi dalam olahraga sering dipadankan dengan istilah daya saing. Daya saing diartikan sebagai disposisi berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh kepuasan ketika dibandingkan dengan standar kesempurnaan atau ukuran keunggulan orang lain. Nah, di sini ada 3 perspektif teori yang umumnya dijadikan dasar untuk mengembangkan motivasi berprestasi. Yang pertama itu ada teori kebutuhan prestasi. Nah, sebuah teori ini didasari oleh proses interaktif antara faktor individu dengan faktor sosial sebagai prediktor perilaku. Yang kedua ada teori atribusi. Nah, teori ini menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan perilaku dipandang dari aspek situasi dan predisposisi penyebar internal dan eksternal dan faktor-faktor tetap atau tidak tetap. Nah, yang ketiga ada teori tujuan berprestasi. Teori ini didasarkan pada asumsi adanya perbedaan dalam perspektif tujuan setiap individu atau cara-cara yang berbeda ketika individu menilai kompetensinya dan keberhasilannya. Nah, ke materi selanjutnya ada strategi dan pengukuran motivasi. Nah, yang pertama itu ada strategi meningkatkan motivasi. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan dalam meningkatkan motivasi atlet, yaitu strategi motivasi secara verbal, perilaku, pemberian insentif, tahayul, gambar-gambar, mental, dan motivasi karena takut, dan penetapan tujuan. Strategi verbal, nah strategi ini dalam bentuk verbal atau kata-kata yang kita keluarkan.
Nah, kalau strategi perilaku, strategi motivasi dalam bentuk perilaku. Nah, kalau terus ada pemberian intensif itu merupakan bonus. Nah, itu juga dapat meningkatkan motivasi dari atlet. Nah, yang selanjutnya ada pemberian tahayul, terus penyajian gambar-gambar, terus ada pemberian mental imagery, dan pemberian motivasi karena takut, dan terakhir ada penetapan tujuan. Masuk ke pengukuran motivasi. Nah, ada dimensi konstruk. Motivasi adalah sebuah konstruk psikologis yang dibangun oleh 4 dimensi konstruk, yaitu pemilihan tugas, usaha, persistensi, dan prestasi. Nah, dalam metode pengukuran motivasi, dapat diukur dengan berbagai cara atau metode. Yang pertama ada observasi langsung, terus ada penilaian oleh orang lain, dan laporan dari diri sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.